Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Saya pada siang hari ini ingin kembali menyampaikan keluhan dan keberatan-keberatan yang kami alami atas pelaksanaan putusan perkara yang sedang kami tangani. Sampai saat video ini kami buat, kami masih menantikan jawaban dan respons dari Ketua Mahkamah Agung dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yaitu Bapak Panusunan Harahap. Dari surat-surat yang kami ajukan itu kepada Mahkamah Agung karena ditolaknya permohonan izin eksekusi yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka kami mengajukan surat kepada Mahkamah Agung. Namun surat-surat itu tidak ada yang dibalas. Nah, kami berpikir, apalagi khususnya beberapa hari yang lalu itu ada hakim yang ditangkap karena terjadinya suap menyuap di PN Surabaya, lalu kemudian terlibatnya mantan pejabat di MA, yaitu Bapak ZR, inisial ZR itu, yang bagi kami itu peristiwa yang sangat membuat kita menjadi miris dan membuat kita menjadi hilang pengharapan. Apakah penegakan hukum di Indonesia ini masih bisa terlaksana? Nah, akhirnya pikiran kita jadi digiring ke arah kecurigaan, dan itu wajar. Jadi akhirnya kita berpikir, jangan-jangan perkara yang kami tangani ini pun kenapa tidak bisa dilaksanakan? Nah, kami menduga kuat ada permainan uang juga di sana. Jadi melihat kejahatan yang dilakukan oknum yang sudah ditangkap ini, yaitu Bapak ZR itu, dan temuan uang itu luar biasa fantastis, sampai 920 miliar. Nah, jadi kali ini kami akhirnya memang pikiran kami tergiring ke arah sana. Jangan-jangan perkara kami ini pun mungkin sudah dimainkan oleh lawan kami, begitu, dengan Ketua Pengadilan Tinggi. Itu dugaan kami. Jadi surat yang dikirimkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu tertanggal 19 Desember 2023. Nah, tentu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meminta atau mengirimkan surat itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi, tentu berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang sudah dipelajari. Dan kami sudah lama juga memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang sebelumnya agar putusan perkara kami ini segera dieksekusi karena kami sudah menang, seperti itu. Nah, akan tetapi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu ditolak. Bahasa kami ditolak lah, karena dari surat yang dikirimkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu tanggal 19 Desember tahun 2023 ini gitu. Nah, itu dibalas oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Surat balasannya itu tanggal 8 Januari 2024. 8 Januari 2024. Nah, tetapi memang di sana kami merasa aneh dan heran juga. Dasar yang dipakai untuk menolak itu adalah pasal 191 RBG dan kemudian Junto SEMA nomor 3 tahun 2000. Itu yang dijadikan dasar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak eksekusi itu. Nah, padahal perkara yang sudah kami jalani ini, klien kami ini sudah 14 tahun berperkara dengan Wagimun alias Akiang, dan
klien kami Herbert Pasaribu dan kawan-kawan itu terus dimenangkan. Beberapa gugatan yang dilayangkan oleh Wagimun dan kawan-kawan itu semuanya ditolak, dikalahkan. Nah, kami coba sekarang bergerak kepada alasan atau dasar dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk menolak pelaksanaan eksekusi itu. Nah, dari pasal 191 kami coba buka dari himpunan peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan Engelbrecht. Kami membaca pasal 191 itu justru bunyinya bertolak belakang dengan apa yang dimaksud oleh Ketua Pengadilan Tinggi ini. Kami akan bacakan. Dalam pasal 191 RBG bunyinya seperti ini. Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit. Kalau kita membaca dari sini justru bertolak belakang dengan jalan pikiran Ketua Pengadilan Tinggi dengan mengutip pasal 191 RBG. Ketua Pengadilan Tinggi menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPN Lubuk Pakam dengan dasar pasal 191. Memang yang putusan yang kami mohonkan untuk dieksekusi ini adalah putusan with forbar be forrat. Padahal di pasal 191 RBG jelas dikatakan bahwa putusan dalam satu perkara itu dapat dikabulkan apabila, kami maknai apabila ada dua hal. Yang pertama tadi dikatakan di sana, apabila ada bukti yang otentik. Kemudian apabila ada kekuatan putusan, ada putusan yang sebelumnya telah berkekuatan hukum. Nah, kami ingin sampaikan bahwa klien kami Herbert Pasaribu ini memiliki surat yang mempunyai kekuatan otentik. Karena apa? Karena klien kami ini memiliki sertifikat hak milik, sedangkan lawan kami hanya memiliki surat keterangan yang dibuat, surat ganti rugi yang dibuat di hadapan camat. Dan tahun perolehan juga klien kami lebih dulu memperoleh tanah yang diperkarakan itu. Nah, jadi sebetulnya justru pasal 191 RBG memperbolehkan pelaksanaan putusan serta-merta. Yang penting dua ketentuan tadi itu, yaitu adanya surat bukti otentik dan kemudian adanya putusan perkara terdahulu. Nanti kami akan utarakan berapa perkara yang sudah kami hadapi untuk menunjukkan bagaimana kekuatan dari perkara yang dimohonkan eksekusi ini. Ya, tapi kami akan coba menuju kepada dasar pertimbangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan eksekusi putusan serta-merta itu. Dia dasarkan kepada SEMA nomor 3 tahun 2000. Kami buka dari kumpulan SEMA dan PERMA yang kami punya. Di dalam SEMA 3 tahun 2000 isinya justru hampir sama dengan pasal 191 RBG. Memang di sana Mahkamah Agung ada mengatakan agar pengadilan negeri yang memeriksa perkara perdata agar berhati-hati untuk mengabulkan putusan serta-merta. Tetapi dengan catatan, artinya dengan surat ini, himbauan ini tentu akan dipatuhi oleh majelis hakim, dan bukan satu perkara yang kami ajukan agar diputuskan dengan putusan serta-merta. Ternyata memang banyak yang ditolak karena belum ada putusan-putusan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi perkara yang kami punya itu sangat jauh berbeda, karena perkara yang kami punya itu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap
dengan berbagai nomor perkara. Ada perlawanan, nanti akan kami paparkan kembali. Ada gugatan di PT UN, tetapi semua itu juga ditolak. Nah, kami coba melihat apa isi dari SEMA nomor 3 tahun 2000. Di sana SEMA ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan kepada Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dengan isi seperti yang saya sampaikan tadi, memang ada semacam himbauan dari Ketua Mahkamah Agung agar sangat berhati-hati memutuskan perkara with forbar beforat. Nah, akan tetapi ketika putusan itu sudah diambil oleh majelis hakim, bukankah mereka dengan penuh pertimbangan, dan memang pertimbangannya benar, karena kami mengajukan bukti-bukti adalah putusan-putusan terdahulu. Kami mengajukan bukti sertifikat hak milik. Tentu atas dasar inilah maka majelis hakim perkara with forbar beforat itu berani mengabulkan putusan serta merta. Jadi atas dasar itu pula lah maka Ketua PN Lubuk Pakam itu mengajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi. Dan kami coba ambil isi atau poin-poin yang tertera di dalam surat edaran nomor 3 tahun 2000 ini adalah di poin 4. Di poin 4 itu dikatakan begini, selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan putusan serta-merta, perhatikan, kecuali, ya artinya jangan sembarangan menjatuhkan putusan serta-merta kecuali. Nah, kekecualiannya ada. Nah, kekecualiannya itu adalah seperti yang kami sebutkan tadi di dalam pasal 191 RBG. Isinya adalah apabila gugatan didasarkan pada bukti surat otentik. Itu yang kami sebut tadi, klien kami memiliki sertifikat hak milik. Lalu yang itu tadi huruf A. Lalu ada huruf B, C dan seterusnya kami tidak perlu baca. Dan di huruf F dikatakan begini, gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi artinya kalau mau mengabulkan putusan serta-merta itu haruslah sudah ada putusan sebelumnya, perkara-perkara sebelumnya, yaitu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi atas dasar itu tidak ada alasan sebetulnya bagi Ketua Pengadilan Tinggi untuk menolak, untuk menggantung perkara kami ini yang sudah 14 tahun kami jalani. Sampai sekarang klien kami belum bisa memperoleh haknya. Nah, dalam kaitan itulah kami mencurigai apakah Ketua Pengadilan Tinggi Medan sudah menerima suap. Itu menjadi pertanyaan besar. Itu menjadi keheranan kami. Karena bagaimanapun juga dengan peristiwa tertangkapnya oknum di MA, tertangkapnya hakim di PN Surabaya, itu membuat kami merasa jangan-jangan keadilan ini telah diperjualbelikan. Keadilan ini telah dipermainkan. Nah, tetapi memang yang membuat kami juga kecewa adalah bahwa Mahkamah Agung ketika kami minta agar memberikan respons terhadap keberatan-keberatan kami atas tindakan dari Ketua Pengadilan Tinggi ini, sampai sekarang kami tidak mendapatkan balasan dari Ketua Mahkamah Agung. Nah, di sini kami ada mengirimkan surat tanggal 31 Januari 2024. Kami sudah kirimkan kepada Mahkamah Agung, namun itu tidak mendapat respons. Lalu kemudian kami ada kirimkan surat lagi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung tanggal 19 Juni tahun 2024. Ini kami kirimkan surat kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung.
Kami kirimkan juga lagi surat tanggal 22 Juli ke Mahkamah Agung. Kami kirimkan surat lagi tanggal 30 Juli ke Mahkamah Agung. Kami kirimkan surat juga Mei, ada kami kirimkan surat ke Mahkamah Agung dan ke Badan Pengawas. Dari Mahkamah Agung sendiri tidak pernah ada respons terhadap surat kami tersebut. Tetapi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung ada satu kali surat kami dibalas, tapi menurut kami balasan surat ini tidak relevan dengan apa yang kami maksud. Karena dalam jawaban Badan Pengawas Mahkamah Agung mengatakan setelah Bawas meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut, pengaduan kami maksudnya, dapat dijelaskan bahwa pengaduan saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena mengenai keberatan terhadap pertimbangan juridis dan substansi putusan pengadilan tentang pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Keberatan tersebut dapat diajukan melalui mekanisme upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Kita nggak tahu mekanisme hukum yang mana yang dimaksud ini, karena bukankah kami mengirimkan surat keberatan ke Bawas atau pengaduan ke Bawas, itu bukan mekanisme hukum, itu mekanisme hukum. Jadi kami tidak mengerti apa maksudnya. Lalu kemudian dikatakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Apa maksudnya kami harus menggugat secara perdata Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi?